Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, selain melaksanakan aktivitas rutin belajar setiap hari, banyak mahasiswa juga memilih untuk aktif berorganisasi, seperti sejumlah mahasiswa kedokteran Unhas yang masuk dalam wadah organisasi Asian Medical Student Association atau AMSA. Mereka bahkan rutin menggelar berbagai acara seperti AMSA Fair yang berisi ragam kegiatan. Lantas, seperti apa organisasi AMSA ini dan bagaimana suka duka menjadi mahasiswa kedokteran? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di studio Kompas TV. Yang pertama langsung kami sapa, ada Andi Isma Ade Fahira Judawi, merupakan Ketua AMSA Unhas. Halo Isma. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Selain Isma, ini juga hadir bersama kami ada Keisha Gabriela Lianto, Ketua Panitia AMSA Fair Unhas. Selamat pagi Keisha. Selamat pagi Kak. Oke, salam sehat ya teman-teman. Senang sekali hari ini kita akan ngobrolin soal AMSA Unhas. Saya ke Isma terlebih dahulu. Isma, bisa dijelaskan ini AMSA Unhas ini sebenarnya asosiasi yang seperti apa? Baik. Nah, untuk AMSA Unhas sendiri kita kembali dari singkatannya, yaitu Asian Medical Students Association, yang dimana Asian Medical Students Association ini merupakan persatuan dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang ada di Asia, beberapa negara yang ada di Asia, agar bisa merealisasikan mungkin dari skill dari dirinya sendiri, mungkin seperti itu. Kemudian untuk AMSA Unhas sendiri ini dia memiliki 3 pilar filosofi, yaitu knowledge yang berarti pengetahuan, kemudian action yang berarti aksi, dan juga friendship yang berarti pertemanan. Baik. Nah, menarik sekali ya. Jadi ini asosiasi khusus untuk mahasiswa kedokteran yang kemudian berkumpul satu wadah untuk bisa mengembangkan diri bersama ya. Seperti yang dijelaskan oleh Fahira Isma tadi. Ini sebenarnya kalau Universitas Hasanuddin sendiri bergabung di AMSA sendiri ini sejak kapan? Dan juga yang tergabung sendiri ini dari mahasiswa mana saja? Nah, saya izin menjelaskan tentang AMSA Unhas ini sendiri. Dia berdiri pada tahun 2002 dan itu didirikan oleh tentunya 3 pendiri AMSA yang tentunya sekarang sudah menjadi dokter yang sangat hebat. Dan di situ dia berdiri dari tahun 2002, kemudian terus berkembang sampai akhirnya bisa tergabung menjadi member yang betul-betul tergabung di AMSA Indonesia. Karena AMSA Unhas sendiri ini dia dibawahi oleh AMSA Indonesia. Seperti itu. Dari AMSA Indonesia kemudian di AMSA Unhas. Nah, di Sulawesi Selatan sendiri ini AMSA memang hanya di Unhas saja atau memang ada anggota-anggota dari luar daerah juga yang tergabung atau seperti apa? Baik, kalau AMSA Unhas sendiri pastinya karena mahasiswa yang bergabung di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tidak hanya dari Makassar saja, maka dari itu AMSA Unhas pastinya berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Baik, saya juga ke Keisha. Keisha ini kan juga salah satu anggota ya dari AMSA Unhas. Bisa dijelaskan ya apakah memang kalau menjadi mahasiswa kedokteran Unhas otomatis nih sudah masuk asosiasi atau mahasiswa Unhas ini bisa diberikan pilihan mau masuk asosiasi atau tidak atau seperti apa? Oke, baik. Kalau dari Fakultas Kedokteran Unhas sendiri itu mahasiswanya itu tidak diberatkan harus masuk di fakultas organisasi itu. Jadi kayak tergantung pilihan mereka mau masuk atau tidak. Baik, kemudian sejauh ini kan sudah berdiri sejak tahun 2002, otomatis sudah banyak begitu ya anggota-anggota asosiasi dari AMSA ini yang sudah menjadi dokter-dokter hebat seperti yang dijelaskan oleh Isma tadi. Untuk kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan, ini biasanya kegiatan-kegiatan yang seperti apa? Baik. Nah, kalau berdasarkan yang saya bilang tadi bahwa AMSA Unhas ini kan berdiri atas 3 filosofi, maka dari itu program kerja yang kita adakan juga berdasarkan 3 filosofi tersebut. Filosofi action, kebetulan kita mempunyai program kerja action yang dimana di situ kita berbakti sosial, mengadakan seperti kata familiarnya yaitu sunat kepada anak-anak yang diperlakukan untuk harus disunat. Kemudian
Yang lainnya kami mempunyai lagi dalam bidang yang bertukar keadaan lah ceritanya dengan AMSA luar, ya itu namanya local exchange, yang dimana kita berexchange dengan AMSA universitas yang kami ajak kerjasama. Baik, itu tadi ya beberapa kegiatan yang teman-teman AMSA lakukan. Saya ke Keisha saat masuk di asosiasi ini, kalau boleh tahu semester berapa dan ini sudah berapa lama bergabung? Saya masuk semenjak 2022. Iya, 2022. Jadi sudah 2 tahun. Iya, apa yang membuat Keisha sendiri memilih begitu untuk bergabung di asosiasi ini? Alasan saya masuk di AMSA ini karena saya mau membangun relasi yang lebih banyak lagi, Kak. Apalagi bisa berbaur juga dengan kakak-kakak, bukan hanya cuma teman seangkatan, tapi bisa membangun relasi yang seperti 3 pilar dari filosofi AMSA tadi, knowledge, action, dan friendship. Kita juga bisa dari AMSA ini, dari organisasi ini kita bisa untuk berbaur bukan hanya di fakultas, tapi di lingkungan luar juga. Baik, selain yang Keisha sebutkan, apa-apa saja sih kemudian manfaat-manfaat lain yang Keisha rasakan begitu saat bergabung dalam AMSA Unhas? Manfaatnya ya seperti sekarang saya mampu untuk bersosialisasi, karena dulu ya kayak introvert mungkin ya, kayak agak introvert, susah untuk ngobrol sama orang-orang, tapi sekarang ya bisa untuk lebih bersosialisasi lebih baik. Baik, ini dari Asian Medical Student Association Universitas Hasanuddin. Kalau dari Isma sendiri, manfaat seperti apa sih yang Isma rasakan begitu, Kak? Apalagi sekarang mungkin sudah semester 6 ya, dan tidak lama lagi juga akan lulus. Setelah aktif sejauh ini, seperti apa pengalaman? Baik, untuk pengalamannya yang paling saya rasakan sebenarnya bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kepemimpinan, dan yang membuat saya tentunya yang menjadi ketua AMSA sekarang seperti itu. Mungkin Keisha sendiri juga merasakan bagaimana rasanya berkepemimpinan karena lihat sekarang dia menjadi ketua panitia dari AMSA Unhas Fair 2024. Baik, selain terkait dengan masalah kepemimpinan, sosialisasi, bergaul begitu ya di organisasi ini, teman-teman kan jurusan kedokteran, apakah di organisasi AMSA Unhas ini ada juga hal-hal yang berkaitan dengan jurusan teman-teman yang bisa teman-teman pelajari lebih dalam lagi atau seperti apa? Baik, untuk itu tentunya seluruh hal yang kita lakukan di AMSA itu berhubungan dengan program kerja yang ada di AMSA. Nah, hubungannya dengan jurusan kami, dengan AMSA Unhas, yaitu mungkin ada yang mau menjadi, jadi di perkuliahan itu ada yang disebut sebagai asisten dosen, yang dimana asisten dosen itu bisa membantu dosen dalam menyampaikan materinya, seperti itu. Jadi menurut saya itu yang mengkorelasikan antara jurusan kedokteran dan juga AMSA Unhas. Baik, itu tadi ya cerita dari teman-teman yang tergabung dalam Asian Medical Student Association Universitas Hasanuddin. Kita akan bahas lebih jauh, saudara, apalagi dalam waktu dekat ini juga akan ada AMSA Fair di Universitas Hasanuddin. Dan seperti apa sih kegiatan yang dilaksanakan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Selanjutnya kita kembali akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Asian Medical Student Association. Kita bahas nih teman-teman soal AMSA Fair Universitas Hasanuddin ya yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Saya ke Keisha terlebih dahulu. Keisha, bisa dijelaskan nih ya, AMSA Fair tahun ini tuh akan menghadirkan apa saja dan kemudian rangkaian kegiatannya itu akan seperti apa? Oke, baik. Jadi saya izin jelaskan terlebih dulu AMSA Undas Fair itu apa sih. Jadi AMSA Undas Fair itu kegiatan yang dimana memberikan kesempatan untuk adik-adik SMP dan SMA ataupun sederajat yang belum terdaftar di fakultas manapun untuk ikut bergabung bersama kami, dan di situ mereka akan merasakan bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa kedokteran dalam satu hari. Nah, untuk item kegiatan yang kita adakan di situ ada kampus tour, jadi akan diajak adik-adik untuk kampus tour ke daerah Fakultas Kedokteran Unhas tentunya. Dan juga ada lab class, di mana lab class ini teman-teman dari SMP ataupun SMA nanti akan masuk langsung praktikum langsung di laboratorium yang ada di Unhas, seperti contohnya laboratorium anatomi, fisiologi, dan juga histologi. Dan kemudian ada juga CSL atau Clinical Skill Lab, yang dimana akan adik-adik untuk dirasakan bagaimana sih skill-skill yang dasar yang ada di kedokteran, dan juga tentunya yang sehubungan dengan tema yang kami angkat. Lalu berikutnya juga ada talk show, dan talk show ini akan dibawakan oleh pemateri kita yang dari dokter spesialis penyakit jantung pembuluh darah, yaitu Dr. Abinisa, dan juga ada sharing session dari mahasiswa berprestasi tahun 2024 di Unhas, yaitu ada Kak Aulia, dan selanjutnya ada juga IGS Contest dan TikTok gitu. Baik, itu tadi beberapa rangkaian kegiatan yang akan diadakan di Unhas ya nantinya dari Asian Medical Association. Teman-teman, ini kan tadi sempat disebut nih Keisha kalau nanti kita akan ajak teman-teman SMP dan juga SMA untuk bisa datang begitu untuk melihat bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa kedokteran. Dan saya ke Isma, bisa diceritakan apa kemudian yang melatar belakangi teman-teman dari Association Medical Student Association ini ingin begitu mengadakan kegiatan yang seperti ini? Baik, untuk itu AMSA Unhas mengadakan program kerja ini tentunya untuk lebih memperkenalkan lagi untuk seumuran SMP dan SMA agar bisa melihat Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin lebih lengkapnya itu seperti apa, kemudian apa-apa saja yang ada di dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Baik, ini menarik sekali ya, apalagi banyak dari kita khususnya anak-anak muda SMP SMA itu cita-citanya pengen jadi dokter. Tadi juga disebutin sama Keisha kalau akan ada talk show. Bisa dijelaskan secara detail ini talk show-nya nanti akan diadakan jam berapa, kemudian yang ikut itu siapa-siapa saja, lalu tema yang akan diangkat nih dalam talk show ini seperti apa? Oke, baik. Untuk talk show sendiri itu nanti akan diadakan mulai pukul jam 9. Dan untuk tema yang kita angkat di sini adalah tema mengenai penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa kita ambil tema ini? Karena kita lihat sendiri tema dari kardiovaskular ini merupakan penyakit yang bisa membuat meninggal mendadak. Jadi merupakan juga penyakit tertinggi di Indonesia, jadi makanya itu kami mengambil penyakit dari kardiovaskular ini. Baik, untuk tanggalnya sendiri tanggal 27, kalau lokasinya nanti akan diadakan di mana? Lokasinya itu di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tempatnya di Student Center ya. Baik, untuk pemirsa di rumah nih yang pengen untuk gabung dan juga ikutan program yang teman-teman adakan nanti, caranya seperti apa? Untuk caranya itu ada di Instagram kami, info-infonya itu ada di Instagram AMSA Undas Fair 2024, dan itu ada juga link registrasi dan contact person yang bisa dihubungi di bagian postingan kami. Baik, melalui beragam kegiatan yang teman-teman adakan, harapan itu akan seperti apa sih nantinya? Baik, harapannya semoga pertama-tama orang-orang yang daftar di Fakultas Kedokteran yang akan mengikuti ujian nanti
Saya rasa lebih mengenal lagi tentang Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, lingkungannya, karena agar apabila dia ternyata sudah lulus, mungkin dia sudah sedikit lebih maju dari teman-temannya yang belum mengenal lingkungan Fakultas Kedokteran. Oke, kalau untuk progresnya sendiri ini kan beberapa hari lagi akan diadakan AMSA Fair ini. Sejauh ini seperti apa sih teman-teman pengerjaan eventnya dari Keisha? Untuk progresnya sendiri, untuk pre-event kita lagi mempersiapkan testimoni dari teman-teman sebelumnya yang sudah pernah ikut untuk diposting di Instagram, udah mulai loading in untuk desain-desain dari ruangan yang akan dipakai nanti. Baik, bisa dibilang kan ini kegiatan yang sangat menarik begitu, apalagi melibatkan publik khususnya untuk datang ke Fakultas Kedokteran Unhas. Nah, untuk teman-teman sendiri, sumber dananya itu dari mana sih? Nah, kalau untuk sumber dana itu sendiri kan pasti setiap organisasi ada divisi di pembagian divisi-divisi. Nah, kalau dari kami itu ada divisi namanya divisi dana dan konsumsi. Jadi teman-teman di situ akan mencari dana misalnya dari penjualan-penjualan yang makanan-makanan, mungkin dari kreatif dari teman-teman panitia. Baik, kalau dari Keisha sendiri nih, apa sih hal-hal menarik yang akan dihadirkan dan membuat kita nih khususnya masyarakat di Kota Makassar ataupun juga adik-adik kita yang masih SMP dan SMA yang sayang begitu untuk melewatkan AMSA Fair Unhas tahun ini? Yang menarik kalau dari saya pribadi di sini kegiatannya karena kita akan diperkenalkan dengan laboratorium. Nah, itu laboratorium anatomi. Jadi di situ kita akan melihat bagaimana sih dari jantung itu sendiri. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara kerjanya dan juga mungkin akan diperlihatkan juga dari laboratoriumnya tersebut. Dan untuk manfaat-manfaat yang didapatkan juga ya bisa mengetahui apa sih pentingnya dari jantung bagi yang masyarakat ataupun adik-adik awam yang belum mengetahui tentang kedokteran yang umum-umumnya. Dan juga ada CSL ini yang paling mungkin kalau kita lihat di TikTok atau kita share OSCE itu gimana sih, pasti kayak merinding sekali kalau dilihat di TikTok gitu. Jadi kayak adik-adik bisa juga rasakan gitu, bagaimana sih rasanya. Iya, jadi merasakan ujian kedokteran langsung ya, Iya, walaupun betul. masih siswa gitu ya. Oke, saya kemudian ke Isma. Isma, ini kan pendaftaran sudah dibuka. Anda melihat seperti apa sih kemudian antusiasme masyarakat terhadap event yang akan diadakan oleh teman-teman AMSA? Oke, untuk antusias dari masyarakat sendiri, itu kan sudah registrasinya itu sudah dibuka dalam beberapa hari. Nah, mungkin di hari-hari awal itu agak kurang sebenarnya orang yang mendaftar karena mungkin masih mencari apa sih AMSA Unhas Fair ini. Tapi dari tim AMSA Unhas juga sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar adik-adik SMP ataupun SMA itu tertarik untuk mengikuti AMSA Unhas Fair. Dan alhamdulillahnya sekarang peserta dari AMSA Unhas Fair ini sudah mencapai target yang kami inginkan. Seperti itu. Kemarin saat melakukan sosialisasi ini di sekolah mana saja? Sekolah mana saja, Keisha? Yang kemarin itu ada di SMA Sion, terus ada SMP 12 juga, dan ada juga sempat kami kirimkan tapi mungkin belum sempat. Itu dari SMA 8 kalau tidak salah. Iya, beberapa SMA di Makassar sudah datangi Keisha dan teman-teman. Nah, reaksi mereka begitu saat kedatangan nih dari teman-teman mahasiswa kedokteran Unhas, kemudian mengajak, ayo ke kampus, kita akan adakan kegiatan menarik seperti ini. Reaksi mereka seperti apa? Kalau dari yang saya lihat reaksi mereka itu sangat antusias sekali. Jadi kayak mereka bilang, ini kapan Kak? Mereka sudah bertanya-tanya. Padahal di situ waktu kita adakan sosialisasi itu belum membuka open registernya. Jadi kayak bertanya kapan acaranya, di mana, terus bertanya juga apa-apa saja item-item kegiatannya seperti itu. Baik, jadi begitu antusias teman-teman siswa SMA dan SMP juga, yang tentunya nanti acaranya ini akan diadakan pada 27 April ya, hari Sabtu ini. Kita akan lanjutkan kembali saudara perbincangannya masih bersama teman-teman dari Asian Medical Student Association. Kami akan kembali usai jeda. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja
pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman mahasiswa kedokteran yang tergabung dalam Asian Medical Student Association. Di segmen terakhir ini kita juga pengen tahu nih teman-teman, kan ini sebagai mahasiswa kedokteran di Unhas, Keisha sendiri semester 4, sementara Isma semester 6. Nah, selama menjalani status sebagai mahasiswa kedokteran, bisa diceritakan dong suka dukanya sendiri, pengalamannya sejauh ini seperti apa? Saya ke Keisha terlebih dahulu. Untuk suka dukanya ya, kalau dari duka mungkin. Ya, dukanya dulu ya. Duka mungkin yang seperti beredar-beredar di info-info luar ya. Mahasiswa kedokteran itu kurang tidur. Ya memang kadang ada kurang tidurnya, tapi ya kalau kita bisa maksimalkan semaksimal mungkin pasti bisa mengatur waktunya. Yaitu kurang tidur, terus belajar terus. Memang anak kedokteran itu kayak tidak pernah putus untuk belajar. Dan ya bergabung juga dengan, kalau misalnya mahasiswanya mau bergabung dengan organisasi pasti harus mengatur waktunya dengan baik gitu. Oke, untuk sukanya sendiri? Sukanya sendiri ya mungkin dari orang-orang lain yang tidak lihat, kita bisa lihat tubuh manusia bagaimana. Itu kayak kalau dari saya pribadi bisa melihat, oh ternyata begini, kayak menimbulkan rasa bersyukur sekali bisa ada di kedokteran, bisa melihat langsung bagaimana dari anatomi tubuh manusia. Baik, itu menariknya ya menjadi mahasiswa kedokteran. Kalau Isma sendiri nih, suka dukanya seperti apa? Baik, saya juga mulai dari duka terlebih dahulu. Mungkin dukanya adalah karena setiap minggu itu pasti ada ujiannya, ujian topik namanya. Nah, yang membuat kita harus memang terus belajar dan belajar. Tapi saya rasa belajar terus itu bukan merupakan duka, karena ini adalah resiko yang memang harus kita jalani sebagai mahasiswa kedokteran, karena mahasiswa kedokteran itu disebut sebagai long life learner, karena tentunya penyakit-penyakit dari tahun ke tahun itu pasti ada perubahan mungkin dari pengobatannya, seperti itu. Kemudian untuk sukanya karena yang pertama saya bisa bersama AMSA, karena saya memiliki banyak sekali relasi yang saya dapatkan dari AMSA itu sendiri, kemudian dari teman-teman belajar saya, kemudian mungkin itu sih kalau sukanya. Seperti itu. Baik, itu tadi ya suka duka menjadi mahasiswa kedokteran. Kalau kita juga membahas nih soal teman-teman kan statusnya sebagai mahasiswa, tapi juga aktif di organisasi. Kalau dari Isma sendiri, cara pembagian waktunya ini seperti apa? Karena tadi sempat dibilang kalau jadi mahasiswa kedokteran itu ujian terus, belajar terus, tapi bisa tetap aktif berorganisasi, itu caranya gimana? Oke, jadi cara yang saya implementasikan untuk bisa belajar dan berorganisasi, yaitu kalau misalnya memang ini jam untuk kelas, kita harus betul-betul belajar fokus seperti itu. Dan apabila waktunya untuk organisasi, saya sisihkan waktu organisasi itu di saat sudah selesai pembelajaran di saat kuliah tersebut.
Oke, jadi mengisi waktu luang dengan berorganisasi tapi tetap memprioritaskan perkuliahan begitu ya versinya Isma. Kalau Kesha sendiri ini seperti apa? Karena kan tadi juga sempat disinggung bagaimana kemudian suka dukanya Kesha jadi mahasiswa kedokteran, kemudian juga memutuskan untuk aktif berorganisasi di AMSA. Seperti apa manajemen waktunya? Oh, kalau saya pribadi ya dari diri sendiri itu kayak harus bisa mengimbangi mana waktunya belajar dan mana waktunya untuk berorganisasi supaya di satu sisi pendidikan juga tidak menurun dan juga di organisasi itu tetap meningkat. Jadi kayak misalnya kurang lebih sama dengan Kak Isma tadi, kalau misalnya waktu belajar ya fokus benar-benar untuk mendengar materi, supaya kalau misalnya ada yang waktunya berdekatan dengan ujian dan juga organisasi, kita setidaknya sudah mengerti materi-materi yang akan diberikan, diujiankan. Baik, teman-teman yang tergabung dalam Asian Medical Student Association ini bisa dibilang khusus untuk di Sulawesi Selatan di Universitas Hasanuddin. Dukungan-dukungan dari pihak kampus ini seperti apa yang teman-teman dapatkan? Baik, untuk dukungan dari kampus sendiri pastinya pada saat kita akan mengikuti lomba-lomba dan pastinya pihak kampus itu sangat mendukung kami dalam berprogram kerja yang kami adakan, seperti itu. Baik, kalau Kesha sendiri ada tambahan Kesha, seperti apa sih dukungan-dukungan yang diberikan dari kampus untuk teman-teman yang juga aktif berorganisasi? Dukungan-dukungan yang diberikan ya seperti misalnya ini kan AMSA Universitas baru kayak benar-benar didukung sekali oleh dari pihak fakultas, jadi kayak memberikan saran-saran juga untuk bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan dimana kan kita juga membawa nama baiknya dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Baik, terakhir kalau dari Isma sendiri apa harapan Anda sebagai mahasiswa kedokteran ke depannya? Baik, harapan saya untuk sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran itu semoga semua mahasiswa Fakultas Kedokteran bisa survive dalam belajarnya sebagai long life learner ini, karena menjadi kita yang akan menjadi dokter nantinya itu merupakan perjalanan yang tidak mudah. Kami saja sekarang yang statusnya masih mahasiswa, ada banyak sekali tahap yang kita harus jalani untuk sampai ke mungkin orang yang ada keinginan untuk menjadi dokter spesialis, itu masih sangat panjang sekali perjalanannya. Maka dari itu semangat untuk seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran yang ada di dunia ini. Oke, semangat terus teman-teman, luar biasa aktif berorganisasi, tetap fokus juga di perkuliahan. Terima kasih ya Kesha sudah hadir di Kompas TV. Terima kasih juga Isma, sukses juga untuk eventnya nanti. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisam, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.